ذلك من الشاهدين والsyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Hari ini, saat ini kita bisa berkumpul bersama di sela-sela kesibukannya masing-masing. Kita istirahat sejenak, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah Jumat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amaliyah ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah, senantiasa diterima dan dicatat menjadi bagian daripada amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya sehingga suatu saat kelak mendapatkan syafaatul uzma. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu rukun khutbah adalah wasiat takwa. Oleh karena itu, khatib pengajar mengingatkan wabil khusus untuk diri pribadi dan umumnya kepada para jamaah, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai dengan detik ini Allah masih memberikan kesempatan untuk menghirup udara segar. Allah masih memberi kesempatan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini salah satu nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mestinya kita bersyukur atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tentu hari ini juga kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban terkadang terlupakan. Yang kita ingat biasanya bulan Rajab, bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah. Terkadang bulan Sya'ban itu terlupakan. Padahal di bulan Sya'ban ada peristiwa besar, yakni di malam nisfu Sya'ban, semua amal kebaikan dan keburukan kita tentunya yang kita lakukan selama 1 tahun ke belakang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui 2 malaikat. Nah, harapan kita di malam nisfu Sya'ban tersebut, semoga kita senantiasa berdoa kepada Allah, minta kepada Allah dipanjangkan umur, iman dan Islam ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Nah, ini barangkali permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Tentu catatan amal yang malaikat catat barangkali sampai dengan saat ini dari mulai malam nisfu Sya'ban tersebut masih sedikit. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi di bulan suci Ramadan, sebentar lagi bulan yang senantiasa kita nantikan. Sebab di bulan suci Ramadan betapa banyak limpahan pahala yang Allah berikan kepada kita. Tidak salah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang terus-menerus kita mohonkan kepada Allah dari mulai bulan Rajab tiba, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kita meminta keberkahan di bulan Rajab. Bulan Rajab sudah terlewati, sekarang kita bulan Sya'ban. Wa barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami semua di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, ya Allah, sampaikan umur kami semua kepada bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan 2 bulan sebelum tiba, Rasulullah SAW telah memohon kepada Allah,
Ini menandakan betapa istimewanya bulan Ramadan, betapa pentingnya bulan Ramadan. Tidak ada doa di bulan-bulan yang lain yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW seperti doa yang tadi dikumandangkan. Oleh karena itu, kita selaku umatnya, mari kita terus-menerus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga umur kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan ada sebuah riwayat yang tadi telah dibacakan, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang merasa senang, merasa sukacita dengan tibanya bulan suci Ramadan, maka haramallahu jasadahu 'alan niran, diharamkan jasadnya dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Bagaimana dengan kita? Apakah sikap kita, perasaan kita merasakan kebahagiaan dengan tibanya bulan suci Ramadan, ataukah sebaliknya dengan situasi dan kondisi di masa-masa saat ini? Kita lihat di media sosial banyak sekali kejadian-kejadian, informasi yang terus-menerus dicerna oleh kita, termasuk mohon maaf dari kepemerintahan dengan adanya efisiensi anggaran terus-menerus digulirkan. Oleh karena itu, jangan berkecil hati. Yang memberikan rezeki kepada kita bukanlah pemerintah. Yang memberikan rezeki kepada kita bukan seorang pimpinan perusahaan, tetapi yang memberikan rezeki yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya perantara saja. Nah, oleh karena itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga senantiasa Allah memberikan limpahan harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu banyak hal yang harus kita siapkan dalam rangka menyambut tibanya bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merasa bingung karena harga-harga tinggi, kemudian karyawan di PHK dan lain sebagainya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan tibanya bulan suci Ramadan perlu kita siapkan. Apa yang harus kita lakukan? Tadi yang pertama, terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di kalimat terakhir, wa hasil maqasidana, ya Allah hasilkan segala apa yang kami cita-citakan. Semua orang tentu memiliki keinginan, memiliki cita-cita. Semoga harapan dan cita-cita kita senantiasa Allah kabulkan. Kemudian yang kedua, siapkan mental spiritual kita. Dilatih sedini mungkin. Dilatih puasanya, dilatih sholat sunnahnya. Karena di bulan Ramadan nanti ada amalan sunnah tarawih yang begitu banyak, yang waktunya biasanya kita jam segitu istirahat. Tetapi kalau kita sudah terbiasa, maka kita tidak akan merasa berat, tidak akan menjadi beban. Puasa itu pun sama. Puasa itu panjang sekali waktunya. Setiap hari kita harus menahan diri dari makanan, menahan diri dari minuman. Kalau kita tidak terbiasa, mungkin badan kita pun tidak siap. Ada orang yang merasakan kelihatan letih, lelah, lesu. Tetapi ketika kita niatan, itu adalah sebuah ibadah. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal bagi kita semua. Karena betapa banyak, ada sebuah keterangan, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'athas. Betapa banyak orang yang melaksanakan puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya menahan lapar dan haus saja, karena puasanya tidak dibarengi dengan ilmunya. Oleh karena itu, persiapkanlah mental spiritual kita, dilatih sedini mungkin. Kemudian persiapkanlah fisik kita. Jangan sampai ketika Ramadan tiba, fisik kita malah, badan kita malah sakit. Pesaknya pun siapkan. Untuk apa? Untuk beramal. Tadi dikatakan bahwa man jaa bil hasanati falahu asru amsaluha. Barang siapa yang berbuat satu kali kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10, bahkan dalam riwayat lain menjadi dilipat gandakan terus-menerus. Siapkan fisiknya, pesaknya tidak kalah penting, paseknya juga. Apa pasek di sini adalah ilmunya. Untuk apa?
Ketika kita melakukan sesuatu ibadah tanpa dibarengi dengan ilmunya, maka lago khawatir, dikhawatirkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada beberapa kesempatan lagi, mari kita buka-buka kembali dari mulai apa itu puasa, apa saja yang membatalkan puasa, syarat rukun puasa, sunnah puasa, kita buka-buka kembali untuk mempersiapkan diri supaya termasuk tadi golongan orang-orang yang merasa senang, merasa gembira dengan tibanya bulan suci Ramadan. Ketika dipersiapkan sedini mungkin, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang diharamkan jasadnya dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.